Halo semuanya, selamat datang di Fitbit Channel. Ini video kedua gue di Fitbit Channel ini. Nah, ini adalah gue mau review keyboard lagi, keyboard yang tidak sengaja gue beli. Ini adalah F87. Nah, sebelum gue review keyboard ini, gue mau minta maaf dulu ya, karena kan gue udah bilang di video sebelumnya itu gue mau modif G68. Nah, tapi ada kendala di budget dan harusnya bulan ini bisa tayang, tapi karena tiba-tiba harusnya bulan ini gue beli Switch dan ternyata gue beli ini, jadi harus tunda bulan depan lagi buat ganti Switchnya. Nah, ya itu aja. Jadi bulan depan harusnya video G68 mod G68 udah jalan, udah ada. Oke, jadi gue review keyboard ini F87, keyboard F87. Nah, sebelum gue masuk ke reviewnya lagi, gue mau kasih beberapa, satu tebak-tebakan lah. Sebelum lu nonton sampai habis, gue mau lu pada tebak ini keyboard harganya berapa. Lu bisa dari modelnya, dia detachable, dan ya, coba lu tebak ini keyboard harganya berapa. Sebelum gue kasih detailnya, lu lihat dari modelnya kayak ini keyboard yang harusnya berapa ratus ribu atau 120.000 gitu. Lu bisa komen di bawah. Gue pengen tahu aja sih, dari model terlihat seperti keyboard berapa. Oke. Nah, sekarang gue akan masuk ke reviewnya. Pertama gue akan review dari body dan unboxing experience-nya. Unboxing experience-nya gue nggak rekam ya, tapi dari keyboard yang datang itu dusnya sudah hancur lebur. Tapi untung keyboardnya masih aman dan nggak ada cacat. Dan di pas lu beli keyboard ini lu cuma dapat ini kabelnya masih ini rubber ya, terus sama kayak RK sih kalau gue nggak salah ya. Dan ya oke lah, masalah kabel ya sudah lah, walaupun dia nggak beredit, tapi ya toh cuma dicolok kabel ya sudah gitu. Terus lu juga dapat spare switch, tapi spare switchnya blue, OTEMU blue. Gue beli yang brown, gue beli brown switch, dan gue dapetnya ini OTEMU blue. Nah, lu lihat dari bodinya cukup solid ya. Ini dia dapat top case. Nah, sebelum gue lanjut, gue mau bahas ininya, harganya. Harganya itu gue beli di harga 350.000. Dan itu yang bikin gue kayak cukup kaget karena ini keyboard terlihat keren, kece, dan cukup minimalis maybe. Dan harganya 350.000. Dan menurut gue ini murah banget. Dan gue beli, dan dia solid banget loh, kayak nggak bisa stretch gitu. Gue nggak usah miring-miringin atau gue terlalu lemah ya, tapi ini udah solid banget. Dapat top case tebal, plastik sih, tapi plastik tebal gitu. Terus ini ada, kita lihat dari bawahnya nggak ada apa-apa, nggak ada brand logo gitu. Dia polos. Ada dua indikator caps lock, sama ini gue nggak tahu indikator apa, tapi kalau RGB-nya lampunya gue nyalain sampai penuh, dia kedip dua-duanya. Yang tahu boleh info di bawah ya. Terus belakangnya ini ada tulisan model F87. Ini dari made in China. Terus ini ada rubber fit. Ini ada rubber fit. Ini kayak rubber fit sih, cuman gue sih berasa kayak ini karet sendal swallow ya, tebel banget soalnya. Ini ada 4, cukup lengket. Harusnya sini udah baut ya, ini baut tapi udah gue cabut karena hilang pas gue cabut. Terus gue nggak tahu di mana bautnya jadi hilang. Terus ini ada modelnya F87. Terus ya gitu-gitu. Dan dia udah detachable Type C ya. Dia udah Type C. Terus ada 3 jalur kabel gitu, ini yang tengah, ini ke kanan, ini ke kiri. Udah, ini rubber fitnya ada ininya. Adjustable-nya ada ada karetnya gitu. Jadi lumayan buat anti slipnya. Oke, ini udah angle juga ya keyboardnya, sedikit sih, gue nggak tahu berapa derajat, tapi ya lumayan. Nah, ya, oke, itu aja. Terus gue mau bahas switch dan keycapsnya. Nah, sekarang gue mau bahas switch sama keycapsnya. Pertama keycapsnya itu cukup clean ya, lu bisa lihat kayak nggak ada legend. Biasanya kalau keyboard 350.000 itu ada legend kayak home plus play pause,
volume dan segala macam itu kan ada tuh, bisa di sini legend kecil-kecilnya kan. Nah ini nggak ada. Menurut gue sih udah bagus sih, keren ya. Jadi kayak udah clean gitu, nggak ada yang harus nggak ada yang mengganggu keyboard pada umumnya. Dan kalau masalah dia punya kualitas keycaps, ini sih ABS ya, soalnya di itu nggak dikasih tahu, tapi ini plastik ABS. Feelnya lumayan enak sih, dia ABS terus tembus LED. Dan ini legend, kalau lihat legendnya atau huruf-hurufnya tuh beda sama yang lain. Ini lebih normal kan, kalau yang lain kayak rada-rada gaming tuh kalau gua nggak salah. Di brand DA beberapa keyboardnya kan ininya ada yang kayak PU, ini patch up itu dia PU, ini PD, handle tuh sama, pokoknya kayak legend gaming lah, lulusan gaming. Nah kan ini lebih normal, lu bisa lihat ya, itu cukup menarik. Maaf ya sedikit berdebu soalnya belum gue bersihin pas datang. Nah ini jadi menurut gue dari tulisan keycaps dan keycaps dari bahannya ABS yang normal lah, bawaan ABS ya oke, masih bisa terima. Legendnya enggak gaming dan gue suka, jadi maybe gue tinggal ganti switch, keycapsnya tetap sama, masih oke. Nah lanjut gue akan bahas switchnya itu gue bilang brown, dan dia pakai branding ini. Gue sempet cabut beberapa, pakai GMTX. Dia pakai GMTX, jadi switchnya mirip Otemu, tapi dia pakai dia branding sendiri atau gimana, gue kurang paham sih. Tapi feelnya sih menurut gue kurang enak ya, karena suara ini pingingnya sih parah banget bagi gue ya. Ini nggak tahu dengar atau nggak sih, kedengeran ya. Yang ada di keyboard nih, ini ya di beberapa level atas itu ada kayak suara, kalau lu tekannya cukup kencang tuh ada suara pingingnya cukup ganggu, terus juga scratchy banget. Ya sebenarnya nggak bisa komplain sih, harga 350.000 dapat switch kayak gini, tapi menurut gua pingingnya tuh terlalu parah ya. Ya jadi switchnya tuh suatu hal yang menurut gua jelek. Ya jadi gue saranin lu kalau misalkan beli keyboard ini, lebih baik lu loop dulu, atau enggak springnya di backloop dulu, kalau enggak lu sekalian loop sama keyboard lain, atau lu ganti switchnya yang lebih better. Oke, misalkan, dan ngomong ganti switch, ini udah removable switch, dia 3 pin. Nih gue cabut dulu, ini cukup rada keras sih nyebutnya, jadi jangan terlalu takut, soalnya kemarin gue cabut juga butuh tenaga. Ini susah banget nyebutnya. Nah, dia 3 pin, jadi lu bisa ganti switch apapun yang 3 pin juga, atau lu misalkan kayak bawa 4T tuh bisa tuh pakai ini. Nah kalau misalkan lu pengen ganti ke yang lain kayak macam ini JWK gue punya, atau Gateron kan juga ada yang 5 pin tuh. Nah lu bisa potong nih kaki samping-sampingnya ini jadi 3 pin dan selalu pakai. Dan menurut gue itu aja fiturnya dari keycaps, switch, dan removable ya. Kita akan lanjut bahas bagian dalamnya. Oke, nah jadi ini kalau lu mau bongkar keyboardnya, lu harus bongkar dari belakang ya. Jadi ini udah kebuka, jadi lu buka top housingnya. Ini kayak ada beberapa ganjelan gitu di sini. Jadi harus kayak lu pakai obeng congkel dari bawah gitu biar bisa kebuka. Dan cukup keras untuk housingnya, dan dia pakai mounting yang cukup menarik sih menurut gua. Bukan jelek juga, semacam ya gasket, bukan gasket sih, sandwich mount ala-ala lah kalau gue bilang. Kayak dia itu ini, jadi dia nggak pakai tray or something, tinggal tutup, tinggal taruh sampai nggak bisa goyang-goyang, udah tutup pakai top housing, plug, jadi mountingnya cukup unik menurut gua. Dan ya nilai plus sih menurut gue ya. Mounting kan biasanya kalau kayak keyboard zaman sekarang tuh tray mount semua kan, jadi di plate PCB diobeng ke case bawah, sedangkan ini cuma dijepit gitu doang. Ya oke lah, not bad. Terus nah ini plate nya rada aneh sih menurut gue, ini rada beda sama plate gue yang lain. Ini kayaknya
kayak besi biasa gitu platnya. Kalau lu bisa lihat nih, gue angkat dulu bentar. Nah ini platnya kayak besi gitu. Gue kurang paham sih sebenarnya ini bahannya apa, tapi rada beda sama plat gue yang RKG 68. Jadi suara holonya sih berasa banget ya. Ini kalau jadi ini ada 2 LED-nya, yang tadi LED warna biru itu. Kalau nyala dia warna biru duanya. Terus nah ini dia juga ininya kosong nih. Ini kan PCB langsung kelihatan. Nah PCB-nya juga cukup minus, yang nilai minus dari keyboard ini adalah PCB-nya tuh warnanya masih terang. Jadi kata teman gue sih, jadi kalau PCB semakin terang warnanya semakin jelek, dan semakin gelap semakin bagus karena semakin tebal. Tapi yang gue liat PCB itu cukup tipis ya. Ya by the way ini platnya udah gue, dan ada ini ya. Ini udah gue kecil, udah gue tempes 2 layer. Gue kasih foam dikit di tengah. Dia isi gini doang padahal. Ada 4 baut kayak gini. Tapi gue nggak tahu gunanya apa. Mungkin buat jaga PCB biar nggak goyang-goyang. Terus ini ada receivernya buat Type C. Ini gue kasih plat tipis gini. Ya 2 cm, 1 cm. Ya biar buat ngurangin suara holonya, karena menurut gue pas datang itu cukup berantak. Maksudnya feel-nya oke, keyboard gue sama pada umumnya, cuman gue kurang nyaman, jadi langsung gue modif sebelum gue buat videonya. Nah ini udah tinggal taruh kayak gini, terus gue taruh housingnya balik, tutup. Nah pastiin ada bunyinya ya, jadi ini kayak gini. Nah, kayak suara rapat gitu ya, sampai rapat. Nah kalau mau buka tinggal congkel bagian sini nih, pakai obeng minus kayak gini, tinggal dicongkel, atau enggak lo pakai pisau jangan pisau sih, cutter sih kalau lo lebih kalau mau cepatnya ya. Ini kan ada tebel, buka congkel dapat. Terus bawahnya juga jangan lupa, bagian bawah bagian sini udah beres kayak yang tadi. Nah ini itu beberapa hal yang gue nggak suka, beberapa hal di bagian dalamnya, sorry, aduh belum oleng. Nah ini terus, nah gue mau kasih bahas nih, ini keyboard nggak RGB ya, jadi cuma LED. Ini gue tes colok dulu ke PC ke laptop gue. Nah, ini lihat ya, dia masih LED doang. Ini versi LED nya, dan gue sih oke, karena nggak RGB ya, gue nggak masalah. Nah, ini warna ininya, warna apa, indikator, ini caps lock. Nah yang sebelah gue nggak tahu nih apa nih, Windows lock maybe, bukan. Nah ya ini keyboardnya LED doang. Oke sekarang kita akan ke sound testnya. Gue akan kasih, dan sebelum sound test gue mau disclaimer dulu, ini keyboard udah gue setengah mod tadi, seperti lihat di dalam ada foam, terus ada udah gue tempes mod pakai masking tape 2 layer. Terus ini udah gue ganti ke auto emo orange. Tapi gue juga akan kasih sound test yang bawaannya itu gue sempat rekam, tapi bukan di video ini, bukan sekarang, jadi kan gue kasih di video terpisah, di rekaman terpisah. Oke, jadi akan gue sound test yang ini, setidaknya lo tahu suaranya kurang lebih gimana. Oke.
buat kesimpulan video ini keyboard F87. Kalau lihat dari model sekilas ini mirip sama keyboard IKBC F87, cuman ini kayak versi OEM-nya. Nah, ini menurut gua, apakah gua rekomendasi ke teman-teman gua atau misalnya ke kalian, kalau lu nyari keyboard TKL yang detachable, terus mau lu modif kayak gue mau coba-coba switch, gue suka TKL, terus lu nggak nyari RGB, lu nyari yang under 400.000 dan detachable, bodinya udah keren banget, ya gue berekomendasi keyboard ini sih. Karena kalau lihat dari modelnya ini mirip IKBC F87 sama Neue N2. Ini lumayan mirip sih sekilas ya. Gue nggak bandingin secara langsung, tapi kalau pas gue lihat ini kayak pas pertama kali gue lihat, gue oh ini mah macam OEM-nya Neue N2. Apakah OEM beneran gue nggak tahu, tapi mirip lah. Terus ya dan udah detachable sih, menurut gue oke. Tapi kalau misalkan lu nyari keyboard 400.000 yang udah datang langsung enak dipakai, gue nggak berani rekomendasi ini sih. Karena pertama, ini stabilizernya masih rattle banget pas datang, kayak cuman dipasang udah torque stabilizer, dan lu harus di loop, harus di setel ulang, atau ya lu mau ganti stabilizer juga boleh. Ini aja gue belum dapat settingan yang enak ya, masih beberapa antara sudah oke sih. Nah, terus switchnya, springnya itu masih parah banget. Ini spring ini yang masih brownnya ya, ini berapa kayak di bagian tengahnya ini hollownya parah springnya. Jadi ya kalau mau loop boleh, atau enggak lu ganti switchnya juga oke. Dan ini LED doang, jadi kalau lu nyari RGB nggak bakal ketemu di sini. Tapi kalau buat gue pribadi, yang kayak lu tahu di video sebelumnya, gue nggak pernah pakai RGB, paling buat iseng-iseng doang. Ini LED putih juga paling gue pakai sesekali doang, kalau misalnya emang gue ngetek di ruang gelap baru gue pakai LED-nya. Kalau nggak sih ya gue juga nggak pakai. Dan cukup unik sih keyboard ini, di harga 350.000, modelnya keren, ada bisa adjustable ini, terus lo dapat rubber fit yang kayak sandal swallow. Gue sih sebenarnya kayak rubber sandal swallow, tebel banget soalnya, nggak kayak rubber fit ya. Dan oke sih, ini nggak ganteng dan nggak gerak-gerak. Jadi ini videonya. Dan kalau lu emang pengen coba, lu mau beli, ya saran gue kayak tadi, lu harus mod stabilizernya, lu harus cari cara, lu mau ganti switch atau lu suka suara pingingnya ya. Gue nggak tahu di switch gue doang atau switch lain juga kayak gini, tapi yang gue rasa sih pingingnya berasa ya, kayak lu dengar juga nih, itu pingingnya parah banget ya. Atau lu mau belajar looping di sini ya juga oke. Ini suara Toki maybe, posisi suaranya mantap banget. Nah ya, kalau lu suka keyboard ini, lu mau beli ya, lu nonton reviewnya bener baik-baik. Dan kalau emang kayak oke, gue bisa terima segala kekurangannya dia, ya silakan ambil, pilih ya. Lu beli keyboardnya F87, nanti gue kasih linknya di bawah. Nah, thank you buat udah nonton sampai habis. Gue mau kasih teaser dikit tentang keyboard G68 yang lagi gue mau ini. Nah ya, ini G68 yang sudah gue mau, yang videonya maybe belum akan naik karena switchnya masih belang, jadi gue belum berani. Kayak ini linear, ini tactile, jadi masih dalam proses. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Boleh subscribe, boleh like. Kalau misalnya ada komen-komen, ada kayak kurang ini, bisa komen di bawah, kasih tau gue, maybe gue akan coba benerin. Dan minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih, bye bye.